Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Pada kesempatan kali ini, Bu Ella akan menerangkan soal yang Bu Ella berikan minggu kemarin dengan menggunakan video agar kalian lebih paham lagi tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Untuk soal yang pertama yaitu 5 segi 4 dan balok, simak video berikut. Sedikit berbeda dari contoh sebelumnya, kali ini yang akan kita lihat adalah 5 segi 4 yang alasnya persegi panjang. Jadi memiliki panjang dan lebar yang berbeda dan bawahnya ada balok. Baloknya sendiri itu terdiri dari apa saja? Ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dari balok dan 5 segi 4 ini kita akan mencari luas permukaan gabungan dan volume gabungan. Maka untuk luas permukaan gabungan ini rumusnya adalah dapat kalian lihat di situ hanya ada 5 sisi. Jadi sisi depan, sisi belakang, sisi samping, dan sisi bawah. Alias 5 sisi saja yang terlihat pada balok. Sedangkan pada 5 segi 4 kalau kalian bisa melihat di situ ada 4 sisi segitiga saja yang kelihatan karena sisi alasnya tidak dihitung karena tertutup dengan balok. Maka sesuai dengan rumus tersebut, luas 5 sisi balok ditambah luas 4 segitiga limasnya. Luas 5 sisi balok yaitu ada yang 40 kali 10 itu ada bagian depan dan bagian belakang. Berarti ada 2, 40 kali 10-nya. Kemudian ada 20 kali 10 yaitu bagian lebar atau bagian samping kanan dan samping kiri juga ada 2. Kemudian yang bagian bawah itu luasnya 40 kali 20. Nah, kemudian untuk luas segitiganya di situ ada 2 sisinya, yaitu yang pertama sisi yang panjangnya 40 dan yang satu 20. Untuk yang sisi 40 panjang atau tinggi segitiganya itu 18 cm, sedangkan untuk tinggi segitiga yang sisinya 20, 25 cm. Sehingga karena ada 2 sisi yang berbeda, maka luas segitiganya menjadi ada yang setengah kali 40 kali 18 untuk 2 segitiga dan setengah kali 20 kali 25 untuk 2 segitiga yang lain. Kemudian dijumlahkan hasilnya 3220 cm persegi. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang volume gabungan. Untuk volume gabungan ini cukup menjumlahkan antara volume balok dan volume 5 segi 4-nya. Masih ingat volume balok, rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dan untuk limas yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Karena alas dari 5 segi 4 ini adalah persegi panjang, maka rumusnya 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Volume balok sudah diketahui yaitu 40 kali 20 kali 10 sesuai datanya. Untuk volume limasnya 1/3 kali panjangnya 40, lebarnya 20, dan tinggi limas 15. Hasilnya 8.000 tambah 4.000 yaitu 12.000 cm kubik. Bangun kedua yang akan kita bahas yaitu bangun kubus dan balok besar. Jika kalian masih ingat, maka pada kubus semua sisi atau panjang sisinya sama yaitu 5 cm. Maka ketika di situ tertulis 5 cm, semua rusuknya juga 5 cm. Nah, kemudian di sebelahnya mepet atau benar-benar di sebelah dari kubus itu yaitu ada balok. Di situ ada 9 cm sebagai panjangnya, 18 cm sebagai tingginya, dan 5 cm sebagai panjangnya. Kenapa 5 cm sebagai lebarnya? Karena dia sama sama panjangnya dengan dari yang kubus. Maka di situ Bu Ella tuliskan yang sama panjangnya 9 cm ada garis 2, yang sama 18 cm ada garis 3, dan yang sama 5 cm ada garis 1. 14 cm itu dari mana? Dari 5 cm bagian bawah, kemudian ditambah 9 cm karena di situ Bu Ella garis 2. Jadi jangan sampai mengalihkan angka 14, karena itu hanya pengecohan dari soal saja.
Nah, kemudian dari balok ini dan kubus ini yang paling akan sering membuat kalian kesusahan yaitu saat menentukan luas permukaan. Bagaimana caranya menentukan luas permukaannya? Yang pertama, kalian harus lihat di situ yang terlihat dari sisi kubus hanyalah 5 sisinya. Jadi yang sisi kanannya itu nempel dengan balok dianggap tidak terlihat. Sehingga yang terlihat hanya bagian depan, belakang, samping kiri, bawah, dan atas. Ada 5 bagian. Kemudian untuk balok, ada 3 sisi yang terlihat bagian yang tegaknya, kemudian bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ada juga bagian yang tertutupi oleh si kubus itu tadi. Bagaimana cara kalian melihat bagian yang tertutupi dari kubus tadi? Maka kalian harus lihat di situ panjang aslinya atau tinggi asli dari balok adalah 18 cm. Dikurangi sisi kubus 5 sehingga panjang dari sisi yang tertutupi tadi tidak penuh 18 tetapi 13 cm. Sehingga luas permukaan dari balok dan kubus itu adalah luas 5 sisi kubus ditambah 5 sisi balok ditambah 1 sisi balok yang tertutupi kubus. Sehingga angkanya menjadi 5 sisi kubus tadi, rumusnya yaitu 5 sisi, berarti 5 kali setiap sisi kubus itu sama dengan persegi. Luas persegi itu sisi kali sisi. Sehingga untuk luas 5 sisi kubus rumusnya 5 kali sisi kali sisi. Kemudian 5 sisi baloknya. Di 5 sisi balok itu ada 2 sisi yang sama, panjang dan lebarnya bagian depan dan bagian belakang balok, yaitu tingginya 18 dan panjangnya 9, sehingga 18 kali 9-nya ada 2 di situ. Kemudian ada sisi yang tingginya 18, lebarnya 5 cuma 1 sisi, berarti 18 kali 5-nya cuma ada 1. Kemudian bagian tutup atas dan bawah sama panjangnya 9, lebarnya 5, sehingga ada 9 kali 5-nya ada 2. Kemudian sisi yang tertutupi tadi oleh kubus tadi sudah kita hitung, tingginya menjadi 13 dan lebarnya 5. Sehingga bawahnya 5 kali 5 kali 5 ditambah hasilnya 162 sampai angka 65. Hasilnya dijumlahkan semua yaitu 694 cm persegi. Selanjutnya yang akan kita hitung yaitu volume gabungan dari kubus dan balok. Untuk volume gabungannya ini lebih sederhana, yaitu tinggal menjumlahkan volume kubus dan volume balok. Untuk volume kubus yaitu rumusnya sisi kali sisi kali sisi, yaitu 5 kali 5 kali 5. Sedangkan volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau 18 kali 9 kali 5. Hasilnya dijumlahkan menjadi 935 cm kubik. Bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut dan setengah bola. Untuk kerucut dan setengah bola ini diketahui dari diameter dari bola dan kerucutnya sama yaitu 7 cm. Kemudian kalau dikerucut ada tinggi yaitu yang tengah 24 cm dan juga ada namanya garis pelukis yaitu sisi miring dari kerucut yaitu 25 cm. Untuk luas permukaannya yaitu luas permukaan setengah bola ditambah luas selimut kerucut saja. Jadi yang berbentuk segitiga, kayak segitiga itu namanya selimut kerucut. Kemudian setengah bolanya dihitung. Rumus dari setengah bola atau sebenarnya dari luas permukaan bola dulu ya, itu adalah 4 kali pi kali r kuadrat. Namun karena setengah maka ditambahi angka 1/2 atau setengah kali 4 kali pi kali r kuadrat. Sedangkan untuk selimut kerucutnya yaitu pi kali r kali garis pelukis atau biasanya disimbolkan dengan S. Nah, pi-nya pakai yang 22/7. Kenapa? Karena diameternya tadi 7 bisa dibagi habis dengan angka 7 itu sendiri. Hasil dari luas permukaan gabungan tadi yaitu 858 cm persegi. Kemudian untuk volume gabungannya yaitu volume setengah bola ditambah volume kerucut.
Untuk bola sendiri kan volumenya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Karena setengah maka ditambahi angka 1/2 di depannya, sehingga menjadi 1/2 kali 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Kemudian untuk volume kerucutnya yaitu 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Nah, hasil dari penjumlahan volume setengah bola dan volume kerucut yaitu 1950,67 cm3. Untuk bangun yang terakhir yaitu volume gabungan dari bangun tabung dan kerucut. Pada bangun ini maka untuk tabung ada diameternya 9 cm. Dari mana 9 cm itu? Dari yang tertulis, maaf di situ ada kesalahan, seharusnya Bu Ella menuliskan jari-jarinya ya, jari-jarinya 9 cm yang berasal dari diameternya 18 cm. Nah, selanjutnya dari kerucutnya, dari tabung tadi ada jari-jarinya 9 cm dan tingginya 10 cm. Untuk kerucut ada jari-jarinya 9 cm, tingginya 12 cm, dan garis pelukisnya 15 cm. Untuk luas permukaan gabungannya ada luas alas tabung, jadi alasnya tabung, ditambah selimut tabungnya yang mengelilingi tabung, dan ada selimut dari kerucut. Untuk luas alas tabung yaitu seperti lingkaran biasa, pi R kuadrat, kemudian luas selimut tabungnya 2 kali pi kali R kali T, dan luas selimut kerucutnya pi kali R kali S. Nah, kemudian hasilnya kita pakai pi yang 3,14. Kenapa? Karena jari-jari 9 cm tidak habis dibagi dengan angka 7. Maka hasilnya di situ yaitu 1243,44 cm persegi. Kemudian untuk volumenya yaitu volume gabungan dari volume tabung ditambah volume kerucut. Volume tabung yaitu rumusnya pi kali R kuadrat kali T, dan volume kerucut 1/3 kali pi kali R kuadrat T. Sama juga dengan yang tadi, pi yang dipakai 3,14, jari-jarinya sama semua 9 cm, tingginya tabung 10 dan tingginya kerucut 12 cm. Hasilnya yaitu 3560,76 cm3. Itu dulu yang bisa Bu Ella sampaikan pada video pembahasan soal kali ini. Ulangi terus, ulangi lagi, jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Semangat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.